Kekhusyukan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang menjadi rukun dari salat itu adalah terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah an-niyah, karena niat ada di qalbu. Niat yang ada di qalbu itu setidaknya mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah niyatut taqarrub ilallahi azza wa jal, niat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang akan dilakukan itu, dan mendekatkan diri agar disayang oleh calon mertua, atau supaya dipandang orang menjadi orang saleh. Tapi niat yang ada di dalam hati adalah taqarrub ilallah. Yang kedua, niat itu harus mengandung apa? Maksud melakukan ibadah yang secara khusus, ibadah tertentu yang tidak lagi bercampur dalam maksud itu dengan ibadah lain walaupun yang serupa dengannya. Jadi ibadah tertentu ini 2 rakaat, yang 2 rakaat itu kan banyak, bukan hanya salat subuh saja, tahiyat masjid, salat sunat sebelum subuh 2 juga. Nah, karena itu niat harus mengandung apa? Tamyizan, yaitu menspesifikkan, mengistimewakan ibadah tertentu sehingga terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Niat harus mengandung itu. Jadi jangan ada ni Allahu Akbar salat aku habis kau lagi fikirlah serakaat kedua, tak bisa. Ketika mulai beribadah, ibadah tersebut telah maqsudah, telah dimaksud oleh hati, tidak lagi bercampur dalam tujuan dengan ibadah-ibadah lain. Tapi dia sudah ada tamayyuz tersendiri dia dibandingkan yang lain. Nah, berhati-hati dengan orang yang secara lahiriahnya begitu khusyuk tapi kalbunya tidak menghadap kepada ibadah yang dia tuju. Nah, ini yang dikatakan orang yang wajahnya menghadap ke kiblat, anggota tubuhnya melakukan perintah syarak, tetapi qalbuhu lahin, kalbunya lalai, bermain-main dengan yang lain, tidak tertuju kepada ibadah yang dimaksud. Nah, ini dikatakan dengan khusyuk munafik namanya, kan sudah kita jelaskan. Nah, karena itu 2 aspek tadi mesti dihadirkan
dihadirkan di dalam niat. Satu apa? Taqarrub kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan di dalam maksud kita ibadah tertentu. Jangan ada keraguan. Wah, koyo ko puasa koyo, ko puasa nazar atau qada. Nah, itu tidak mumayyiz namanya. Nah, biasanya menghadirkan tamyiz, menghadirkan pembedaan ibadah dengan yang lain itu bagi orang yang telah berilmu tentang ibadah itu mudah. Dia sudah tahu berdiri dia waktu matahari sudah terbenam. Ketika dia teringat maghrib, otomatis ilmunya telah hadir. Maghrib itu 3 rakaat, maghrib itu salat fardu. Dia sudah berdiri ke sini, kemana arahnya sudah jelas menghadap kiblat. Nah, karena itu orang yang telah memiliki ilmu tidak perlu lagi dia menghadirkan salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Sudah jelas di depannya imam, tidak mungkin dia sebut imaman tu jadi hanya di belakang tu. Nah, jadi niat tamyiz memisahkan antara ibadah itu dengan yang lain sehingga menjadi maksud satu-satunya. Sebenarnya itu buah dari ilmu, itu gunanya beraja fikih itu. Nah, baca memahaminya lebih mudah, sederhana. Nah, samojo ibu-ibu kalau ditanya de orang, para orang anak bu, nambah sabui berdua. Ketika menyabui anak berdua tu lain terbayang tak sia nombor 2 tu. Nah, itu gitu. Tak perlu disabui si fulan dan si fulan, anak ambau berdua. Ketika menyabui berdua tadi, hadirlah siapa yang dimaksud. Itu maksud yang mumayyizah namanya, mumayyiz. Nah, jadi memang ketika niat, salah satu aspek kekhusukan niat itu adalah tertujunya amal itu dalam tujuan apa? At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara ini apa yang mesti diwaspadai? Ar-riya was sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya yaitu ayyudhiral amilu amalahu, yaitu orang yang beramal sengaja memperlihatkan, menyatakan amalnya kepada orang lain, likayarahun nas, supaya dilihat oleh orang banyak, dengan tujuan di dalam hatinya adalah madhan nas wa yaqsudu bihi, ya maksud dengan memperlihatkan itu apa? Madah, pujian orang yang melihat kepadanya atau kepada amalnya. Riya namanya. Di pecalian amal ke orang dengan tujuan agar orang nak mencalik, memuji awak atau memuji amal awak. Weh, si anu yo santi. Si anu sekali 3 bulan pai umrah. Baka itu umrah baselfian lagi tawaf ni guys, abi dek ka guys setari. Itulah perangi. Riya. Sum'ah, apa dikatakan sum'ah? Ayyusmi'an nas amalah. Dia perdengarkan kepada orang lain amalnya, dia ceritakan, dia siarkan dengan tujuan agar orang yang mendengar memuji dan menyanjungnya atau amalnya. Orang sering juga sum'ah itu dikatakan popularitas, impopuler, minta sanjung orang, oh you hebat, awak santiang.
hati-hati. Di media sosial ini hari ini merupakan penghancur keikhlasan amal yang sangat berbahaya. Penghancur keikhlasan amal. Ini ceramah ini saya bisa tidak dapat pahala apa-apa juga kalau ini media-media ini tujuannya untuk mengharapkan sanjungan dan pujian orang. Oh yo hebat Buya lo, terlambuang lo karena itu. Oh yo Buya Santiang, bangga lo karena itu. Habislah itu. Habislah hari untuk mendelaah, mengkaji keilmuan, sekarang menyampaikan kalau hanya demi untuk mengharapkan apa? Mengharapkan like, suka dan berbagai macam. Hati-hati. Nah, para dai, para ulama betul-betul harus memperhatikan ini. Kalau tidak hati-hati terjebak. Kita yang mengajarkan kepada umat untuk berikhlas-ikhlas, awak dan ria lebih dulu. Ini kan banyak terjadi. Akhir-akhirnya awak mengajarkan kepada umat agar berkata lemah lembut, menghormati orang lain, tapi awak nak melecehkan orang yang menjual teh es. Pakai gus lo tu kan, saborendong lo wak, tu Buya tu kan gus lo. Ambo ndak gus itu lo. Ada yang bertanya, dek banyak yang bertanya, panik mau menjawab, cie-cie ambo jawab, saya gus yang terpisah dan gus yang tersambung. Ambo gus dan tersambung, Gus Rizal, ambo nak berpisah jo Rizalnya don. Itu. Jadi kalau ada ndak seluruh gus tu anak kiai, iyo termasuk ambo. Ambo ndak anak kiai. Abak ambo ndak kiai gitu. Walaupun abak ambo juga mengelola dahulu masjid berbagai macam, tapi kakek ambo mang ada kakek dari bapak ada nan guru ngaji di masjid jami, dan kakek dari pihak amak ambo memang dahulu adalah Buya Surau, gelar beliau Paki Hadam namanya. Dulu beliau menyulukkan orang dulu di Batu Karak namanya Halaban. Nah, jadi kita yang terkadang nasihati orang, godaan syaitan lebih berat kepada kita. Hanya hati-hati mana kau? Ke media-media kini. Kalau kata lambuang, mereka berhenti salah. Di siaran tidak hentinya lah. Tapi karena ada yang perlu, yang ingin juga, ya sudahlah. Tetapi kita yang harus menata hati kita. Jangan sampai kita melarang sesuatu, malah kita yang paling dahulu melakukannya. Dengan memfitnah berbagai macam. Dan yang memfitnah itu bukan orang biasa, kadang para da'i. Pada ibu-ibu dengarkan sebelum pilkada kemarin ada pula yang memfitnah. Ambo mengajar abak ambo jeladi yang bagai. Itu. Ada yang bertanya, betul tu Buya? Tak, abakmu masih hidup, alhamdulillah. Bertanya beliau. Nah, mendengarkan cerita fitnah orang, itu dai hebat, itu dai kondang sampai memfitnah. Karena tidak suka dengan sikap saya tentang mempertahankan keputusan Rakorda MUI Sumatera Barat. Fitnah begitu. Melawannya tu ndak usah abak sih, dia adalah diam dulu tu. Astagfirullah. Tapi apa guna saya mau bertengkar, berdebat juga. Nah, termasuk dia menyamakan kadang mirip MUI dan MUI seperti apa Jawi dan berbagai macam yang tidak bisa dikendalikan. Pak melawannya ini kan bukan tamsilan yang bagus bagi seorang yang berilmu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, makanya saya tidak mau lagi menjawab dan membalas. Kenapa? Karena itu sudah tidak dalam koridor keulamaan lagi. Toh keputusannya bukan keputusan pribadi saya, itu keputusan bersama. Jadi berhati-hati betul
Ria dan sum'ah, berbagai macam yang akan merusak amal, itu mengintai kita semua. Dan media sosial, bapak dan ibu-ibu, adalah alat yang paling efektif sekarang menghancurkan keikhlasan amal. Coba lihat, orang lagi tawaf live. Menjawab aja tuh. Pertanyaan orang, lagi sudah berapa putaran? Baru 3 guys, kan? Nah. Ini gimana nih? Lama-lama nanti nyoba foto sedang sujud nih, lagi sujud nih. Ini kan beresiko. Makanya saya kalau tidak dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, ya, ada hajat tentang itu, saya meminta kita semua, hindarkanlah memperlihatkan amal itu kepada orang, walaupun kondisi dan keadaan sekarang seperti ini. Berusahalah untuk tidak memperlihatkan amal itu, walaupun tidak semua memperlihat amalkan itu salah. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan, wa in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Jika kamu memperlihatkan sedekah, bagus, indah, selama tujuannya tidak mengharapkan pujian orang. Tapi ingat, Al-Quran mengatakan wa in tukhfuha, namun jika kamu menyembunyikannya, bahwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Nah, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 271 itu. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi ketika kita ingin menghadirkan khusyuk di dalam niat, apa 2 yang mesti dihadirkan? Yang pertama adalah niat taqarrub kepada Allah. Yang kedua niat apa? Niat maksud ibadah yang mutamayyizah, yang sudah terpisah, tidak tercampur lagi dengan ibadah lainnya. Kalau 2 itu telah hadir, berarti niat sudah ada. Nah, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Setelah takbir, kemudian digoda oleh syaitan. Mana khusyuk tadi? Dibatalkan. Orang tersebut telah keluar dari salat tanpa alasan syar'i. Itu tentang khusyuk di dalam niat.